besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah yang dapat mentauladani akhlaknya serta mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib dan hadirin sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan dan juga mengajak, marilah kita senantiasa bermuhasabah diri, senantiasa berintrospeksi diri, yaitu menelaah kembali setiap hari dan setiap perbuatan yang pernah kita lakukan. Apakah perbuatan kita sehari-hari cenderung kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya lebih banyak cenderung kepada maksiat dan dosa-dosa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Jika perbuatan kita lebih berat dan lebih banyak pada kebaikan dan ketaatan kepada Allah, maka kita semua harus dan mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita. Tetapi jika perbuatan kita lebih berat kepada dosa-dosa dan maksiat, maka kita mesti menegur diri kita atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, atas segala kehilafan yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap segala yang kalian kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, muhasabah diri memiliki kepentingan yang besar bagi bekal seorang mukmin. Muhasabah adalah persiapan dalam menghadapi perhitungan akhirat yang kondisinya sangat mengerikan. Oleh karena itu, maka perhatian pada pembekalan diri dengan aneka perbuatan dan amal yang baik meniscayakan keselamatan dan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Selanjutnya, ada beberapa hal prioritas atau hal penting yang harus kita perhatikan di dalam bermuhasabah. Yang pertama adalah dalam hal melaksanakan kewajiban. Hal-hal utama yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita perhitungkan pada diri kita sendiri adalah perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita, seperti melaksanakan sholat wajib, melaksanakan puasa Ramadan, berzakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, bermuhasabah diri. Yang terpenting juga terkait dengan perbuatan dosa dan kemungkaran yang pernah dilakukan. Baginda Nabi SAW senantiasa mengingatkan kita agar memperhatikan dan menghindari dari segala hal yang berbau dosa, termasuk dosa-dosa yang kecil. Baginda Nabi SAW pada suatu hari datang ke sebuah desa yang bernama Qar'a atau desa Buraidah. Seraya berkata, "Ambilkan aku kayu bakar." Lalu para penduduk desa itu berkata, "Wahai Rasulullah, kami di desa ini tidak memiliki kayu bakar." Rasulullah SAW lalu berkata, "Kalau begitu, setiap orang harus mencari dan mengambil
kayu bakar yang dia mampu mendapatkannya. Lalu mereka pun mencari kayu bakar dan mendatangkannya, sehingga mereka mengumpulkannya di depan baginda Nabi SAW. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, demikianlah dosa-dosa yang bertumpuk itu. Maka hendaklah segala dosa yang diremehkan, yang kita abaikan, kita perhatikan, kita evaluasi agar tidak kita lakukan lagi, serta senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Karena segala perbuatan itu ada pelakunya, dan pelakunya senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan kami mencatat atas segala perbuatan mereka di masa lalu dan juga akibat dari perbuatan mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu dikumpulkan pada catatan amal yang nyata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.